Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Jailangkung. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Jailangkung atau Jelangkung adalah sebuah permainan pemanggilan roh atau makhluk halus yang populer dalam budaya mistis di Indonesia, terutama di kalangan remaja dan masyarakat tradisional. Permainan ini biasanya menggunakan boneka sederhana sebagai media perantara roh. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa permainan ini biasanya dimainkan oleh kelompok remaja atau orang-orang yang tertarik pada hal-hal mistis atau spiritual. Lalu dukun atau paranormal atau orang yang dianggap memiliki kemampuan spiritual kadang dilibatkan dalam versi yang lebih serius. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa Jailangkung umumnya dimainkan pada malam hari, terutama saat suasana dianggap mendukung untuk pemanggilan roh seperti malam Jumat Kliwon atau dalam konteks acara horor atau uji nyali atau ritual tertentu. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa permainan ini sering dilakukan di tempat-tempat yang dianggap angker atau gelap, seperti rumah kosong atau kebun atau kamar tertutup atau bahkan sekolah saat sepi. Lokasinya dipilih untuk menambah nuansa mistis. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa alasan orang memainkan Jailangkung bervariasi antara lain. 1. Untuk hiburan horor dan menguji nyali. 2. Karena rasa penasaran terhadap dunia gaib. 3. Dalam beberapa kasus untuk mencari jawaban atau petunjuk dari roh yang dipanggil. 4. Ada juga yang mempercayainya sebagai bentuk komunikasi spiritual. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa permainan ini dilakukan dengan cara 1. Membuat boneka dari batok kelapa, baju, dan tongkat sering disebut tuan rumah untuk roh. 2. Menancapkan pena atau alat tulis di tangan boneka dan meletakkan di atas kertas atau papan bertuliskan abjad dan angka. 3. Pemain mengucapkan mantra misalnya Jailangkung datang tak dijemput pulang tak diantar. 4. Setelah roh dianggap hadir maka boneka akan bergerak dan menulis jawaban melalui pena. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa Jailangkung atau Jelangkung adalah sebuah permainan tradisional Nusantara yang bersifat ritual supernatural. Permainan ini bersifat supernatural umumnya dilakukan sebagai ritual untuk memanggil entitas supernatural. Media yang digunakan untuk menampung makhluk halus atau maujud supernatural yang dipanggil dalam permainan Jailangkung adalah sebuah gayung air yang umumnya terbuat dari tempurung kelapa yang didandani pakaian dan bergagang batang kayu. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa asal penggunaan istilah Jailangkung diduga berhubungan dengan sebuah kepercayaan tradisional Tionghoa yang telah punah. Ritual ini adalah tentang adanya kekuatan Dewa Poyang dan Moyang mirip istilah nenek moyang yaitu Keilan Gong yaitu Dewa Keranjang dan Keilan Se yang dipercaya sebagai Dewa Pelindung anak-anak. Lalu permainan Keilan Gong juga bersifat ritual dan dimainkan oleh anak-anak remaja saat festival rembulan. Dalam ritual Keilan Gong maka Dewa Poyang dan Moyang dipanggil agar masuk ke sebuah boneka keranjang yang tangannya dapat digerakkan. Lalu pada ujung tangan boneka tersebut diikatkan sebuah alat tulis biasanya kapur. Boneka tersebut juga dihiasi dengan pakaian manusia, dikalungi kunci dan dihadapkan ke sebuah papan tulis sembari menyalakan dupa. Lalu saat boneka tersebut menjadi terasa berat menurut mereka menjadi pertanda bahwa boneka itu telah dirasuki dewa.
dan bergerak mengangguk sebagai pertanda setuju setelah ditanyakan siap tidaknya untuk ditanyai. Jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan akan dituliskan oleh dewa yang merasuki boneka tersebut pada papan tulis yang disediakan. Ritual Keilan Gong sendiri telah punah di Tiongkok. Namun diduga ritual dan namanya kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Menjadi jailangkung dan masih hidup karena hubungan negeri Tiongkok dan Nusantara yang telah berlangsung ribuan tahun. Berbeda dengan Keilan Gong, media yang digunakan untuk menampung dewa yang dipanggil dalam jailangkung adalah gayung penciduk air yang diiringi dengan nyala kemenyan dan perapian. Zaman dahulu gayung terbuat dari tempurung kelapa yang digagangi kayu. Sehingga dalam perkembangannya, permainan jailangkung di Nusantara lebih dikenal dengan ritual pemanggilan dewa lewat boneka berkepala tempurung kelapa yang didandani pakaian. Tetap sebagai permainan anak maka boneka ini akan dipegang oleh dua anak yang masih kecil dan dipandu oleh seorang pawang yang memanggil dewa dengan sebuah mantra. Jawaban dari semua pertanyaan akan dituliskan pada sehelai kertas dan batu tulis atau kapur. Ritual ini dalam perkembangannya di Indonesia mulai digunakan untuk hal-hal selain permainan belaka. Seperti untuk mencari informasi tentang diagnosis penyakit dan pengobatannya oleh praktisi kesehatan non-konvensional. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa oleh orang Jawa maka permainan jailangkung dikenal dengan sebutan Nini Towong. Atau permainan ini tidak hanya dikenal sebagai permainan tradisional anak-anak, tetapi juga dilakukan sebagai usaha menjaga keselamatan desa dan menolak bala. Untuk tujuan tersebut maka ritual ini dilakukan bukan oleh anak kecil, melainkan orang yang sudah dewasa. Versi Jawanya juga dapat dimainkan dengan menggunakan peralatan tulis jangka. Versi permainan yang berkembang di daerah-daerah khususnya di Pulau Jawa, umumnya dahulu dimainkan di desa-desa dengan menggunakan medium orang-orangan sawah untuk memanggil makhluk halus. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa ritual serupa yang dikenal orang Minangkabau disebut Luka Gilo. Permainan ini berkembang dalam bentuk seni pertunjukan di Desa Lumpo Timur Kecamatan Ampek Balai Juran Kabupaten Pesisir Selatan. Pertunjukan ini dimainkan oleh seorang pawang atau dukun lukah dan 1-4 orang pemain yang bertugas memegang lukah tersebut. Lukah adalah alat untuk menangkap ikan air tawar yang terbuat dari bambu yang dianyam. Bentuknya menyerupai vas bunga. Keranjang lukah ini digunakan untuk pertunjukan Luka Gilo dengan mendandaninya menyerupai orang-orangan seperti halnya dalam permainan Keilan Gong. Tangannya dibuat dari kayu lurus atau bambu, dan kepalanya dibuat dari labu atau tempurung kelapa. Luka itu juga dirias dengan kain dan baju dan selendang dan korset dan wajahnya dirias layaknya perempuan. Luka tersebut kemudian dibisiki mantra oleh pawangnya hingga menjadi gila karena bergerak kian kemari. Gerakan itu akan semakin menjadi-jadi setiap kali pawang membaca mantra. Yang menjadi tontonan dalam pertunjukan ini adalah para pemain yang memegang luka itu. Mereka akan terbawa kian kemari seiring semakin menggilanya luka tersebut. Penonton pun akan menyoraki pemain agar suasana semakin ramai. Gerakan luka tersebut baru akan berhenti apabila pawang berhenti memantrainya atau ada seseorang yang memasang ijok yaitu bagian dalam dari ekor luka. Pertunjukan Luka Gilo ini biasanya dipertunjukkan pada acara perkawinan atau acara-acara khusus untuk yang diadakan masyarakat Minangkabau setempat. Waktu pertunjukan umumnya dilakukan pada malam hari yang diyakini lebih mudah untuk memanggil makhluk halus. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa karena sifatnya yang berupa ritual yang memanggil dan berkomunikasi dengan makhluk halus. Permainan jailangkung yang awalnya sekadar permainan kemudian berkembang memunculkan mitos-mitos hantu atau kesurupan sebagai imbas untuk orang yang memainkan permainan ini. Mitos tersebut umumnya adalah bila permainan ini diakhiri tanpa melepas atau berpamitan dengan makhluk halus yang masuk ke dalam boneka atau makhluk halus tersebut dapat menjadi marah dan dapat membuat masalah untuk para pemanggilnya. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar.
Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen.